Selamat malam. Kita kembali berkumpul dalam PA hari yang terakhir untuk membahas tulip. Jadi hari ini kita akan membahas ketekunan orang-orang kudus. Untuk itu kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Pada malam hari ini Kau kumpulkan kembali untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, belajar dari satu poin yang penting, dari doktrin tulip, ketekunan orang-orang kudus. Biarlah kami boleh mengerti bahwa ketekunan kami itu berlandaskan pada Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Kau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk dalam poin yang terakhir dari tulip, Perseverance of the Saints, yaitu dalam bahasa Indonesia ketekunan orang-orang kudus. Nah, kita lihat dulu secara definisi, baru nanti kita lihat dasar Alkitabnya belakangan. Jadi kalau kita membahas ketekunan orang-orang kudus, ini adalah suatu doktrin. Itu yang mengatakan bahwa umat percaya, umat pilihan Tuhan, itu memiliki jaminan hidup kekal. Bahwa keselamatannya tidak akan gagal. Bahwa Tuhan akan terus pegang dia sampai akhir nanti, sampai selamanya. Jadi jaminan ini, kita bisa hidup aman di dalam Tuhan, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Itu adalah berdasarkan kepastian iman yang sempurna atas kebenaran Allah dan janji-janji keselamatan. Atas kesaksian roh adopsi, dan dengannya kita dimateraikan untuk hari penebusan. Ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Kebenaran Allah, janji-janji keselamatan, Roh Kudus yang mengadopsi kita, yang memeteraikan kita sampai hari penebusan. Maka dari sini secara definisi dari Westminster Confession dikatakan, mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya, di dalam Kristus, yang dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh rohnya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh pada kondisi anugerah. Tidak akan menjauh dari anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalam anugerah sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal. Jadi setiap yang sudah dipilih oleh Allah, setiap yang sudah dapat anugerah keselamatan, yang sudah dipanggil secara efektif, itu tidak akan lepas dari pegangan Tuhan, tidak akan lepas dari kebenaran Tuhan. Dia akan terus berada di dalam anugerah Tuhan sampai seterusnya, sampai selamanya. Jadi di sini kita bisa lihat secara definisi. Setidaknya ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Mereka yang benar-benar mengalami regenerasi oleh korban Kristus tidak akan bisa kehilangan keselamatan. Yang sudah diselamatkan oleh Kristus sekali untuk selamanya, tidak akan gagal, tidak akan hilang. Kemudian anugerah Allah terus berkelanjutan bagi umatnya. Dan yang ketiga, anugerah keselamatan ini tidak akan pernah hilang oleh karena dosa apapun. Nah, sebelum masuk secara lebih mendalam, saya juga karena baru beberapa hari yang lalu menikmati pemberkatan nikah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung, mendoakan, sudah hadir, sangat bersyukur bisa menikmati pemeliharaan, menikmati saya dan Dinda merasa seperti seorang anak yang dinikahkan, yang diatur segala sesuatunya oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih. Dan topik ini itu masih ada kaitannya dengan kalau kita melihat kembali ke pernikahan tadi dan kita lihat bagaimana Kristus pelihara kita. Bagaimana ketekunan orang kudus ini bukan cuma sekedar ketika pernikahan. Satu momen yang paling membuat saya berdebar-debar, yang membuat saya begitu susah, itu adalah menyiapkan janji nikah. Pertama itu panjang sekali janji nikahnya reform, jadi harus menghafalkan dengan bermalam-malam, harus pakai berbagai cara untuk menghafalkan. Kemudian juga selain itu waktu mengucapkan terus merasa lega. Tapi kalau kita cuma melihat sampai berhenti di pemberkatan nikah itu adalah mengucapkan janji nikah pada waktu itu aja. Itu kan itu bukan nikah namanya, itu cuma sekedar pesta biasa. Tapi yang membuat janji nikah itu menjadi berat. Menjadi benar-benar harus serius dilakukan, bukan cuma sekedar untuk menghafalkan, tapi menghidupinya. Dan itu janji yang sekali untuk seterusnya. Ketika saya dikatakan dari seorang lajang menjadi seorang suami, ya momennya memang waktu mengucapkan janji nikah itu.
Tapi itu kan bukan cuma sekedar ucapan kosong, bukan cuma sekedar sesuatu yang status saya berubah jadi suami, status saya berubah jadi kepala rumah tangga ketika saya mengucapkan janji nikah. Setelah itu, selanjutnya apa? Janji nikah kan sudah diucapkan, selanjutnya apa? Nah, itu yang menentukan. Sebenarnya saya benar-benar suami, benar-benar kepala rumah tangga atau tidak. Begitu pula ketika Dinda juga mengucapkan janji nikah, statusnya memang dirubah dari lajang menjadi istri saya. Nah, ini mirip seperti kalau kita melihat kita yang dibenarkan oleh Kristus, status kita diubah. Status kita dari orang berdosa diubah menjadi orang benar. Tetapi ketika menghidupi kehidupan sebagai orang benar, itu kan bukan cuma sekedar perubahan status. Itu seperti janji nikah tadi. Itu mengubah seluruh kehidupan kita, dan itu kehidupan yang nggak cuma sekedar karena mengingat janji nikah, karena mengingat pernikahan kemarin, tapi ya itu kedepannya seperti apa sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang sudah dalam bahasa teologinya, seorang yang sudah dipertunangkan dengan Kristus, sebagai seorang yang sudah menjadi mempelai wanita Kristus. Nah, itu kan ada perbedaannya. Dan ternyata itu bukan cuma respon dari kita sebagai umat Tuhan aja, sebagai mempelai wanitanya. Yang mengucapkan janji nikah, itu kan saya dan juga mempelai wanita. Yang membenarkan kita, yang menikahi kita sebagai mempelai wanitanya, gereja sebagai mempelai wanitanya. Itu kan Kristus, sang mempelai pria, dan ya kita, mempelai wanita. Maka yang berjanji, yang mengucapkan covenant itu, yang berjanji bahwa dia akan terus menjadi Tuhan kita, dia akan terus menjadi penopang kita, dia yang akan terus memelihara kita, itu bukan cuma kita berjanji kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang berjanji kepada kita. Nah, inilah dasar dari ketekunan orang-orang kudus. Kalau kita ngomongnya ketekunan orang-orang kudus, itu seperti ya kita sebagai mempelai wanita, kita yang berjanji, yang memegang janji kita sebagai umat Tuhan. Tetapi di sisi lain sebenarnya yang menopang kita adalah sang mempelai pria surga kita yang juga berjanji untuk terus memelihara kita. Dan ini adalah Tuhan yang kudus, ini adalah Tuhan yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia yang berjanji, maka dia pasti akan menepati janjinya. Kita punya kehidupan suami istri itu kan harus kehidupan yang setia, kehidupan yang benar-benar seorang suami, kalau saya mengucapkan janji nikah kan harus melindungi istri, mengasihi istri, dalam kondisi apapun. Itu juga yang dilakukan oleh Kristus ketika dia mengambil kita sebagai mempelai wanitanya. Maka ketekunan orang kudus itu sebenarnya landasannya selain kita yang pegang janji sebagai umat Tuhan, tetapi yang lebih penting, yang lebih membuat kita mampu untuk terus jadi umat Tuhan, itu adalah ketekunan dari Kristus, sang mempelai pria surga kita. Ketekunan dari Allah Tritunggal yang pelihara kita, yang dia ketika sudah berjanji, dia tidak akan melupakan janji itu, tidak akan gagal janjinya, akan terus setia kepada kita. Inilah landasan dari ketekunan orang kudus. Nah, sampai sini secara definisi, kemudian kita melihat secara kesusahannya. Orang-orang tadi Pak Yusak sudah sempat menyebutkan doktrin tulip. Ini beberapa memang ada orang-orang yang sebelum belajar tulip itu agak kesulitan. Dalam tiap poinnya pasti ada kesulitan tersendiri. Nah, di ketekunan orang kudus ini juga ada kesulitannya. Bisa ditampilkan? Next. Nah, biasanya ini yang jadi bahan diskusi kalau kita membahas ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana dengan orang yang dulu setia beribadah, setia melayani, tapi tiba-tiba menyangkal iman? Berarti ketekunan orang kudus tadi doktrin yang salah dong. Toh ada orang yang murtad dan segala macam. Next. Kalau doktrin ini benar, maka kita boleh berbuat dosa suka kita dong. Toh ujung-ujungnya pasti selamat. Ini juga biasanya sering jadi bantahannya terhadap doktrin ketekunan orang kudus. Selanjutnya, ketekunan orang kudus hanya deduksi logis dari ajaran Calvinis. Beberapa orang mengatakan ini. Toh di Institutio kan nggak ada istilah ketekunan orang kudus. Ini bukan ajaran Alkitab. Nah, untuk itu kita akan coba membahas satu persatu. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus kembali ke Alkitab. Pertama, yang paling mudah kita lihat dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 23. Mari kita baca.
Kita baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian yang genap. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oke, jadi ketekunan orang-orang kudus kalau di perjanjian lama itu menggunakan gambaran Tuhan sebagai gembala dan kita umatnya itu sebagai domba. Kembali lagi, kalau Tuhan sebagai gembala kita, gembala pada zaman dulu itu juga gambaran seorang raja sebenarnya. Bukan cuman, ya ini gambaran, memang pekerjaan gembala itu bukan pekerjaan yang baik. Tetapi kalau digunakan di perjanjian lama, itu adalah gambaran raja, raja yang baik. Raja yang mengenal setiap umatnya, setiap rakyatnya, raja yang tahu setiap kebutuhan dari rakyatnya. Makanya gambarannya seperti gembala, karena yang kasih makan, yang ngelindungin, yang memastikan bahwa kerajaan itu bebas dari ancaman, dari perang dan segala macam. Makanya digambarkan raja yang baik itu seperti gembala yang melindungi rakyatnya. Nah, maka gembala yang baik itu adalah gembala yang mengenal domba, menuntun, dan menjadi pintu. Gembala itu juga gambaran gembala itu adalah gambaran di zaman dulu, zamannya perjanjian lama, kandang itu biasanya selalu ada kayu yang di samping-samping untuk melindungi dombanya, nggak bisa keluar masuk. Tetapi yang bagian pintu, itu biasanya yang menjadi pintunya adalah gembala itu sendiri. Jadi bagian pintu itu sebenarnya nggak ada palang kayunya, tapi gembala yang tidur di sana, yang berjaga di sana. Makanya Tuhan Yesus di perjanjian baru juga mengatakan, akulah pintu. Nah jadi gembala yang tidur di sana, itu memastikan kalau ya dombanya keluar atau masuk, itu melalui sang gembala itu. Domba yang di dalam nggak bisa keluar, kalau gembalanya tidak, ya nggak buka pintunya. Domba yang dari luar, binatang apapun itu juga nggak bisa masuk, kalau dia nggak bisa ngelewatin sang gembala itu. Nah jadi di sini, ini adalah gambaran. Kadang ada orang yang mengatakan keselamatan kita itu bisa keluar masuk. Kita bisa sewaktu-waktu masuk dalam kandangnya Tuhan, sewaktu-waktu jadi dombanya Tuhan. Tapi kemudian ketika kita murtad, kita keluar. Pertanyaannya gimana cara kita keluar? Tentu kita harus, kalau kita mau masuk dalam kandangnya Tuhan, kita mau jadi dombanya Tuhan, kan melalui Kristus kan. Dan kalau kita mau keluar pun, itu juga melalui Kristus. Masalahnya, apakah Kristus mengizinkan untuk kita keluar? Ternyata enggak. Nanti di perjanjian baru kita juga lihat. Tuhan mengatakan, Kristus mengatakan, Bapa memberikan kepadaku domba-domba yang dia akan lindungi sampai seumur hidup. Yang dia akan serahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Maka sebenarnya enggak mungkin domba yang dikenal oleh Kristus, domba yang dimiliki oleh Kristus, itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa melalui Kristus. Dan Kristus juga tidak akan membiarkan domba itu keluar. Maka secara perjanjian lama itu juga sebenarnya tidak mungkin. Dan gembala itu tugasnya juga menuntun domba-dombanya. Di kandang tadi tidak mungkin keluar, juga gembala itu yang menuntun ketika harus memberi makan dombanya, harus mengajak jalan dombanya, itu gembala yang menuntun. Yang menunjukkan arah hidup. Yang menunjukkan arah hidup jalan yang lurus, jalan yang memimpin pada kehidupan. Jadi Tuhan yang menuntun umatnya di jalan menuju hidup yang kekal. Balik lagi, ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang tuntun kita. Bagaimana kita bisa luput dari tuntunannya. Dan kalau di Mazmur 23 ini ada istilah lembah kelam, shadow of death. Itu dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dalam kondisi yang domba yang paling rentan sekalipun, ketika harus menghadapi serigala, ketika harus menghadapi binatang buas dan segala macam, Kristus tidak akan meninggalkan dombanya, Kristus tidak akan meninggalkan kita. Maka ayat ini selalu menjadi ayat yang baik untuk jadi penghiburan bagi orang-orang yang mungkin mengalami kondisi yang susah, mengalami sakit yang keras,
ngalamin kondisi yang begitu rentan, seakan-akan dia jalan sendirian di lembah yang kelam. Tetapi ternyata dia tidak jalan sendirian, tetapi ada gembala, ada Kristus yang juga beserta dengannya. Ada Allah yang beserta dengannya, yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dan di sini juga ada gambaran gada dan tongkat. Gada itu untuk memukul predator, untuk memukul binatang buas, sedangkan tongkat itu untuk memukul domba. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, ketika kita mengalami kondisi umat Tuhan, itu mengalami kondisi diserang oleh pihak eksternal, oleh iblis lah, oleh apapun itu, dunia dan segala macam, itu Tuhan yang akan melindungi kita. Tetapi di sisi yang lain, ketika umat Tuhan itu melenceng jalannya, ketika kita mau menuju ke jurang lah, atau kita mau berjalan di jalan yang bengkok lah, itu Tuhan yang akan tarik kita dengan tongkatnya. Bahkan juga bukan cuma tarik kita, mungkin ada kalanya domba yang nakal, itu harus dipatahkan kakinya dengan tongkat. Jadi ketika kita mengalami suatu kondisi yang susah, ketika kita mengalami kondisi yang memang penuh pergumulan, mungkin kalau kita ngomong soal yaitu tantangan dari luar dan segala macam, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi, kenapa Tuhan biarkan ekonomi kita memburuk dan segala macam, kesehatan kita memburuk dan segala macam, mungkin tidak selalu, mungkin memang ada kalanya Tuhan mau didik kita, Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau arahkan kita ke jalan yang benar. Maka ya udah, kita belajar untuk percaya. Bukan berarti ketika kita mengalami kondisi yang susah, maka iman kita goyah, maka kita harus menjauh dari Tuhan dan segala macam. Mungkin justru Tuhan mau izinkan segala sesuatu yang menimpa kita itu nggak enak, yaitu untuk supaya kita balik lagi ke jalan yang lurus, supaya kita nggak berbuat dosa lagi, supaya kita tidak bandel lagi. Jadi itu bukan alasan untuk iman kita berpaling, menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika menghadapi situasi yang susah, kemudian imannya hilang, ya mungkin dia memang bukan dombanya Tuhan. Kalau dombanya Tuhan, ya dia pasti akan, meskipun dalam kondisi yang susah, tapi kalau kakinya domba itu patah, yang gendong juga sang gembala itu sendiri. Jadi tetap justru dalam kondisi yang susah akan menikmati pelukan kehangatan dari sang gembala. Itu bedanya. Kalau dalam kondisi yang susah justru kehilangan iman, ya jangan-jangan memang bukan dombanya Tuhan. Ini dasar perjanjian lamanya. Kenapa kita imannya itu terus teguh, terus kuat di dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah dombanya. Kemudian kalau kita lihat di perjanjian baru, kita buka Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Saya baca yang 31, Bapak Ibu sekalian yang 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Oke, alasan yang kedua, kenapa iman kita tidak akan gugur? Kalau yang pertama tadi, karena Allah adalah gembala kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri, dia adalah pendoa syafaat kita. Dia yang akan mendoakan kita agar iman kita tidak gugur, agar iman kita tidak sampai pudar sepenuhnya. Konteks sini yang menjadi contoh adalah Simon, Petrus. Ketika dia sempat menyangkal Tuhan Yesus, bukan cuma sekali, sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu kan dosa yang sebenarnya kita bisa bilang menyangkal Tuhan Yesus, itu kan berarti juga murtad kan. Ini dosa yang tidak kalah mengerikan dari dosa Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus. Simon tidak mengakui Tuhan Yesus. Dosa yang sama-sama mengerikan sebenarnya. Sama-sama bisa mendatangkan murka Tuhan. Tetapi di sini bedanya Simon, Petrus, itu Tuhan Yesus masih mendoakan dia agar imannya itu tidak sepenuhnya pudar. Jadi ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, itu bukan menghilangkan, bukan membersihkan imannya dia. Imannya masih
ada, masih bertahan. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa agar iman Petrus jangan sampai punah sama sekali. Ketika menyangkal Tuhan Yesus, itu masih tetap ada iman yang dia masih bertahan. Karena Tuhan Yesus yang berdoa. Di sini kita bisa lihat Petrus dapat jatuh, dia dapat tidak setia, tetapi ia tidak kehilangan seluruh iman yang menyelamatkan. Balik lagi, kalau kita hidup, kita tarik pada aplikasi hari ini, kehidupan kita hari ini, ada kalanya memang kita bisa imannya sampai selemah Petrus yang sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti imannya hilang. Tetap ketika ayam berkokok, ketika Tuhan Yesus sadarkan, ingatkan Petrus melalui ayam berkokok, dia kembali beriman. Kita pun dalam kondisi yang penuh pergumulan dalam lembah kelam tadi, mungkin ada kalanya iman kita begitu lemah. Tetapi ketika mungkin kita berbaring di rumah sakit, ada saudara-saudari kita seiman, segereja yang mendatangi kita, mendoakan, itu mungkin tiba-tiba bisa membuat iman kita kuat lagi. Untuk orang yang lemah, dikuatkan imannya, dan untuk kita yang juga pergi mengunjungi, untuk menghibur orang yang kesulitan, mendoakan, itu juga mungkin Tuhan pakai kita seperti Tuhan pakai ayam yang berkokok itu untuk mengingatkan kembali iman dari umat Tuhan yang sedang lemah. Maka ya penting, meskipun kita ngomong umat Tuhan itu kan sekali selamat akan selamat. Dia tidak akan kehilangan keselamatannya, dia akan tetap sampai akhir berpegang pada Kristus. Tapi ketika mengalami kondisi-kondisi yang susah, itu tetap ada momen di mana imannya bisa goyah. Maka kenapa kita perlu setiap ada yang sakit kunjungan, ada yang kedukaan kita kunjungan, mendoakan. Ya mungkin juga tugas kita memang sesederhana itu, seperti ayam yang berkokok, untuk menguatkan lagi iman orang itu. Tetap perlu dukungan dari saudara-saudari seiman. Seorang Kristen dapat jatuh begitu hebat ke dalam dosa, sampai menyangkal Tuhan Yesus, tapi imannya tidak akan pudar, karena syafaat Tuhan Yesus. Imam besar kita yang berdoa bagi kita, maka ya yang mendoakan Tuhan Yesus sendiri, pasti iman kita akan bertahan. Tuhan Yesus adalah pengantara kita. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Karena Tuhan Yesus mendoa syafaat kita, dia imam besar kita, dia pengantara kita. Maka keselamatan kita aman, iman kita kekal di dalam Tuhan Yesus. Karena dia adalah pendoa syafaat dan imam besar kita. Kemudian alasan yang ketiga, mari kita lihat Yohanes 5 ayat 24. Kalau tadi yang pertama, Allah sebagai gembala kita, maka kita tidak akan hilang sebagai dombanya. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus adalah pendoa syafaat kita, maka iman kita dapat teguh meskipun mengalami setiap situasi. Di Yohanes 5 ayat 24 kita akan lihat, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini adalah perpindahan status. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Dari orang berdosa, orang yang dimurkai oleh Tuhan, hidup dalam maut, pindah menjadi hidup kekal. Tapi itu bukan cuma sekedar satu kali ucapan janji aja, tetapi ini adalah ya kehidupan yang berbeda. Balik lagi, kehidupan pernikahan ini contoh yang mudah lah. Ketika menjadi seorang lajang, statusnya lajang, dan menjadi seorang suami, meskipun belum 1 minggu, tapi itu sudah ada kehidupan yang berbeda, sudah menunjukkan bedanya hidup lajang dan hidup bersama dengan istri. Nanti kalau sudah Tuhan kasih anugerah anak dan segala macam, pasti akan ada bedanya. Itu bukan cuma sekedar perubahan status, bukan cuma sekedar perubahan dari yang dulu lajang, sekarang suami orang. Udah itu aja, enggak. Tapi kehidupannya kan berubah. Begitu pula kita, umat Tuhan, kita yang sudah pindah dari dalam hidup maut menjadi hidup kekal,
itu bukan cuma sekedar perubahan status, tapi perubahan seluruh kehidupan. Perubahan seluruh kebiasaan, gaya hidup, dan segala macam. Bukan cuma terjadi di masa lalu. Saya mengucapkan janji nikah hari Sabtu kemarin, tanggal 26 Oktober. Kemudian ya udah itu masa lalu, hari ini nggak ada kaitannya. Nggak bisa seperti itu kan. Perubahan status orang benar, dari orang berdosa menjadi orang benar, itu juga bukan cuma ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita lahir baru, tanggal sekian, momen sekian, bukan cuma sampai di sana. Tapi ini sifatnya kalau dalam bahasa Inggris, itu present tense. Saat ini, tapi juga sampai ke depan, perfect tense juga. Dilakukan di waktu lampau dengan hasil sampai sekarang, perfect tense, bukan present tense. Kata kerja yang digunakan adalah perfect tense. Dulu, memang kita sudah lahir baru, kita menerima Yesus Kristus, kita dibaptis, tetapi bukan cuman berhenti sampai momen itu, tapi sampai sekarang dan selamanya kita tetap menjadi hidup benar di dalam Kristus. Seorang menyeberang seperti seorang yang menyeberang kemudian membakar jembatan sesaat setelah sampai tujuan. Sudah nggak ada kesempatan untuk balik lagi ke kehidupan yang lama. Pernikahan yang benar itu kan juga sebenarnya tidak ada kesempatan untuk kembali melajang, kecuali kalau ya maut memisahkan. Sudah masuk dalam pernikahan ya udah, sekali untuk selamanya. Begitu pula kehidupan orang benar. Sekali sudah diselamatkan oleh Kristus, ya udah nggak ada kesempatan untuk kembali ke yang lama. Sesuatu yang final dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, tadi yang pertama Tuhan sebagai gembala, yang kedua Yesus Kristus mendapat syafaat kita, dan yang ketiga adalah perubahan status dari Tuhan sendiri. Yang keempat, kenapa iman kita tidak mungkin gagal? Ya karena penetapan Bapa. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah dibahas. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 39. Yohanes 6 ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi berdasarkan penetapan Bapa, semua yang diberikan kepada Kristus itu tidak akan hilang, tidak akan gagal. Yesus menyebut umatnya sebagai yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Kita telah dipilih dari semula, kita telah ditetapkan oleh Bapa untuk menerima Kristus, dan itu tidak akan hilang. Berdasarkan penetapan Bapa, Yesus akan menjaga kita yang telah diberikan Bapa kepadanya, sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun yang akan hilang. Dia memberikan nyawanya untuk kita, dia juga yang terus menjaga kita, yang terus merawat kita. Kita sebagai dombanya, kita sebagai mempelai wanitanya, kita tidak akan lepas dari lawatan, dari perawatan Yesus Kristus, maka kita tidak akan hilang. Kalau kita bisa hilang dari gembala agung kita bisa hilang dari mempelai pria surga kita, berarti secara tidak langsung kita mengatakan diri kita lebih hebat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melampaui yang maha tahu, bagaimana kita bisa melampaui yang maha kuasa, yang menjadi mempelai pria surga, yang menjadi gembala kita, itu kan mustahil. Kita percaya Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia yang terus berpegang pada janjinya. Kita penuh kelemahan, kita tidak maha kuasa, kita penuh dengan segala ketidaktahuan. Tetap kita tidak bisa melampaui Tuhan, mempelai pria surga kita. Dan dia yang berjanji untuk melindungi kita, dia yang berjanji untuk setia pada kita. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ketika kita gagal, dia tidak gagal. Maka itu tidak mungkin kita bisa hilang dari perlindungan mempelai pria surga kita. Kemudian alasan yang kelima, ya ini juga bahasa yang lain sebenarnya. Genggaman Tuhan Yesus yang tidak akan gagal. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 27-28. Saya baca ayat 27, Bapak Ibu ayat 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Ya, kita ada dalam genggamannya Kristus, gembala kita. Jadi kita tidak akan binasa. Di khotbah KU beberapa waktu yang lalu, saya pernah menunjukkan gambaran genggamannya Tuhan. Itu bukan genggaman tangan jabat tangan biasa, tapi mirip seperti genggaman jabat tangannya orang Romawi. Jabat tangan yang Tuhan bagian ini Tuhan pegang kita, bagian ini kita pegang. Kita pegang, kita bisa lemah. Tapi ketika kita lemah, Tuhan tetap pegang kita, genggaman ini tetap akan kuat. Nah, ini Tuhan yang Maha Kuasa yang pegang kita, maka tidak akan lepas genggamannya. Inilah alasan kenapa kita tidak mungkin kehilangan iman kita. Kita bisa melepaskan genggaman Tuhan, seperti Petrus yang sempat lemah imannya. Itu gambarannya kan mirip seperti dia, ya udah kehilangan genggaman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas dari Petrus, tidak pernah lepas dari kita. Maka ya udah, kita tidak akan kehilangan dia. Ada waktunya kita capek, ada waktunya kita menyakiti Tuhan dengan dosa-dosa kita, tapi tetap dia tidak akan melepaskan genggamannya. Sampai akhirnya kita ya udah pegang lagi. Maka iman kita akan tetap teguh karena Kristus yang pegang kita. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut umat Tuhan dari tangan Kristus. Jaminan kita tidak bergantung pada pegangan kita pada Kristus, melainkan bergantung pada pegangan Kristus pada kita. Dan di ayat 29 ada keamanan yang rangkap, tangan Yesus dan tangan Bapa. Gambaran Allah Tritunggal. Kalau kita masih merasa ragu dengan genggamannya Tuhan Yesus, masih ada penegasan yang lain. Bapa itu juga yang menggenggam kita. Jadi iya pasti aman sekali. Memegang tangan kita yang lemah, menggenggam begitu erat sehingga tidak seorang pun dapat merebut. Kembali lagi, ketika kita mengatakan kita dapat bertekun dalam iman, itu bukan tugas saya, tetapi yaitu tugas saya, tetapi yang menguatkan itu adalah Allah Tritunggal. Kristus, Allah Bapa, dan nanti kita juga akan lihat Roh Kudus, itu juga yang tuntun kita. Alasan yang selanjutnya sudah kelima ya. Kenapa kita tidak akan kehilangan iman kita? Ini pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Karena Roh Kudus yang memeterai kita. Jadi genggaman kita itu digenggam oleh Allah Tritunggal. Tidak akan mungkin kita gagal. Kita buka Efesus 4 ayat 30. Saya bacakan, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penebusan. Iya, kalau membahas soal mendukakan Roh Kudus itu ya berbuat dosa. Ketika kita berdosa, Roh Kudus memang dia akan berduka. Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga, maka ketika kita tidak hidup kudus, ketika kita berdosa, Roh Kudus juga berduka. Tapi mendukakan Roh Kudus ini berbeda dengan menghina Roh Kudus. Kalau menghina Roh Kudus itu menghina pekerjaan Roh Kudus. Itu menghina karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan orang percaya, melahirbarukan orang percaya, membawa orang percaya kepada Kristus. Maka ketika menghina pekerjaan Roh Kudus, ketika menghujat Roh Kudus, itu berarti menghina apa yang Roh Kudus lakukan, membawa orang kepada Kristus. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Tetapi bagi orang yang mendukakan Roh Kudus, itu masih ada pengampunan. Setiap kita yang berdosa, itu masih ada pengampunan. Tapi Roh Kudus yang didukakan, dia tetap akan setia kepada kita. Dia tetap memeteraikan keselamatan sampai menjelang hari penyelamatan, sampai akhir hidup kita. Ada jaminan, keamanan. Kita dimeterai oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Ini seperti gambaran kalau balik lagi, domba milik Tuhan. Itu domba pada zaman perjanjian lama, itu biasanya ada satu gembala bayaran yang mengembalakan domba yang dimiliki oleh 3 atau 4 orang. Nah, untuk tahu bedanya apa, biasanya domba itu dikasih cap. Mungkin di pantatnya atau di mana, di pahanya, itu dikasih cap yang menunjukkan ya ini domba milik si A, si B, si C. Nah, ini gambaran kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita yang percaya Yesus Kristus, yang menikmati
tanda meterai itu, perjamuan kudus, sakramen, perjamuan kudus dan juga baptisan, itu kita miliki jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tetap teguh di dalam iman kita. Kita yang percaya Yesus Kristus, itu adalah tanda Roh Kudus yang memeteraikan iman kita. Jadi di sini kita bisa lihat melalui Roh Kudus, Allah memimpin kita kembali kepada pertobatan dan pembaruan hidup kita. Dia yang akan terus pimpin kita, Dia yang akan terus arahkan hidup kita. Kita memiliki jaminan hidup kekal. Tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Kristus dan Bapa. Demikian juga tidak seorang pun dapat mematahkan materai Roh Kudus. Kemudian alasan yang selanjutnya, keimamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita, sekali untuk selamanya, korban yang sempurna, dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga 40 hari kemudian. Berdoa syafaat bagi kita, menjadi perantara kita. Karena itulah Dia yang telah hidup kekal dan selama-lamanya ada di sebelah kanan Bapa, yang mengingat kita, yang berdoa bagi kita, maka kita itu terus di hadapan Bapa, terus dianggap benar. Selama Kristus tidak mati lagi, ya kita yang di dalam Kristus itu akan tetap bertahan dalam iman. Dan itu kan hal yang mustahil untuk Kristus mati lagi. Maka iman kita dapat terus teguh. Dia terus berdoa syafaat bagi kita. Karena Kristus hidup selamanya, Dia mampu menyelamatkan kita untuk selamanya. Dan karena Dia adalah imam agung kita yang sempurna, maka Dia benar-benar melakukan penyelamatan itu. Dan di sini kita bisa lihat banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Kristus memohon kepada Bapa agar dosa-dosa kita diampuni. Kristus bersyafaat agar perbuatan kita diterima oleh Bapa, agar kita dapat bersama dengan Bapa secara kekal dan melihat kemuliaannya. Karena Kristus imam besar kita. Jadi disinilah kenapa kita bisa bertekun dalam iman kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita adalah dombanya Tuhan, Kristus yang menjadi pendoa syafaat kita, Dia yang menjadi imam besar kita yang dipilih oleh Bapa, kita yang dibenarkan, itu semua karena tindakan aktif dari Allah Tritunggal. Karenanya, maka kita bisa hidup. Karenanya, maka kita bisa terus beriman kepada Tuhan. Jadi inilah beberapa alasan kenapa umat percaya itu bisa terus bertahan, bisa terus tekun di dalam imannya. Lalu kita masuk dalam poin yang terakhir, diskusi tadi, bagaimana dengan mereka yang murtad? Kalau kita lihat Ibrani 6 ayat 4-6, saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, dan saya ayat 6 lagi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Jadi kalau kita lihat dari Ibrani 6, ayat 4-6, ini memang dikatakan orang-orang yang pernah diterangin hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, seperti Yudas misalnya, pernah melayani Tuhan, memberitakan Injil, bahkan berbuat mujizat dan segala macam. Tapi di sini tidak dikatakan mereka beriman. Mereka bisa mengecap firman Tuhan, bisa melakukan kuasa-kuasa dunia, tapi murtad. Tidak ada disebutkan dari 3 ayat ini, mereka beriman. Jadi orang-orang yang bisa melakukan berbagai mujizat, orang-orang yang mungkin bisa belajar doktrin dan segala macam, itu bisa tanpa iman. Dan itulah yang menyebabkan ketika mengalami situasi yang sulit, mereka undur, murtad. Belajar doktrin, itu kan mirip kayak, ya kalau kuliah, saya kuliah teologi sama waktu S1 dulu kuliah manajemen, itu sebenarnya cara untuk bisa lulusnya itu sama. Hafalin aja, belajar aja, tahu aja dari apa yang diajarkan oleh dosen. Itu ya lulus, pasti lulus. Tapi bisa
tanpa iman bisa dapat gelar magister teologi, sarjana teologi, bahkan doktor teologi. Tetapi ketika situasi sulit melanda, ketika ada godaan lebih baik pilih uang atau pilih Kristus seperti Yudas, ternyata lebih memilih Kristus. Padahal kalau kita hari ini, dokter teologi mana yang bisa berdiskusi dengan Yudas yang melihat Tuhan Yesus sendiri, diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, dan lebih pintar dari Yudas? Kemungkinan besar dokter-dokter teologi sekalipun hari ini itu kalah oleh Yudas Iskariot. Secara pengetahuan teologi, dia besar. Hamba Tuhan mana yang bisa melakukan mujizat yang besar? Yudas Iskariot ini bisa melakukan mujizat yang besar. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang sekarang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat segala macam, mungkin tidak lebih besar daripada apa yang pernah Yudas Iskariot lakukan. Tapi ternyata juga dia tidak beriman. Bisa orang melakukan mujizat tanpa iman. Maka itu cukup berbahaya kalau kita mengandalkan iman kita berdasarkan melihat mujizat aja. John Owen mengatakan tidak disebutkan mengenai iman orang-orang ini. Kemudian yang kedua, walaupun banyak hal dikatakan mengenai mereka, tetapi tidak dikatakan bahwa mereka telah lahir baru, diregenerasi, dikuduskan, atau adalah anak-anak Allah. Jadi tampak keluarnya seakan-akan memang ya dia umat Tuhan juga, tapi tidak dijelaskan bahwa dia pernah lahir baru, hidupnya dikuduskan dan segala macam. Kehidupannya cuma kelihatan di gereja aja baik, tapi tidak ada bukti kalau kehidupan sehari-harinya dia adalah umat Tuhan. Mereka dibandingkan dengan tanah yang menghasilkan semak duri dan rumput duri yang siap dibakar. Maka kesimpulannya mereka bukan orang percaya sejati. Jadi orang-orang yang bisa murtad, ya memang dari awal bukan umat pilihan Tuhan. Bukan domba milik Kristus. Memang mereka bisa murtad, tidak ada iman yang sejati. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita pasti selamat, kenapa kita harus berbuat baik? Atau pasti selamat? Ya, perbuatan baik kita itu kan adalah buah dari keselamatan kita. Kalau kita tidak ada buahnya, ya apa tandanya, apa buktinya kalau kita adalah umat Tuhan? Mari kita lihat 2 Korintus 13 ayat 5. Saya bacakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berada di dalam iman yang benar? Hanya melalui kesetiaan dalam kehidupan iman. Melalui ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika menghadapi lembah yang kelam, kita tetap bertekun di dalam iman. Ketekunan dan keteguhan yang terus bertahan sampai akhirnya. Jadi di sini, ketekunan orang kudus itu bukan doktrin yang mengajarkan bahwa orang yang berada di dalam pimpinan Tuhan, domba-domba Tuhan, itu pasti mengalami hidup yang enak. Kalau lihat di Mazmur 23 tadi, pasti ada di lembah yang menyenangkan, pasti ada di pinggir sungai, pasti ada di rumput yang hijau dan segala macam, pasti kaya raya, pasti tidak akan sakit, pasti Tuhan pelihara dan segala macam. Ternyata enggak. Justru di sini itu mengajarkan kalau ketika kita mengalami kondisi yang penuh kekelaman, dalam lembah yang kelam, dalam kondisi yang susah, disitulah iman kita diuji. Disitulah kita benar-benar tahu kita umat Tuhan sejati atau tidak. Ketika kita mengalami lembah yang kelam, kita tetap beriman, ada Kristus, ada Tuhan yang juga beserta kita, yang tidak akan tinggalkan kita. Di situ menunjukkan kalau ya berarti kita memang umat Tuhan. Maka dalam kondisi apapun kita ada buah perbuatannya. Perbuatan yang ketika dalam kondisi yang kelam, kita tidak jatuh dalam perbuatan yang mencuri segala macam, cari jalan pintas untuk lepas dari kondisi kelam itu. Tapi tetap kita bisa menunjukkan perbuatan sebagai orang kudus, sebagai orang benar. Di sini John Murray mengatakan kita bisa menikmati iman tentang jaminan kita dalam Kristus hanya jika kita bertekun di dalam iman kita dan kekudusan sampai pada akhirnya. Ada perbuatannya. Jadi kalau orang yang mengatakan saya selamat, saya pasti selamat, saya adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, maka dia perbuatannya itu
tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan hidup yang kudus. Lebih mudah untuk menjual Tuhan, lebih mudah untuk hidup ya tidak menjaga kudusan dan segala macam. Ya mungkin memang dia bukan orang kudus, nggak ada buahnya. Jadi kesimpulannya di sini, doktrin ketekunan orang percaya merupakan salah satu ajaran Alkitab yang paling menghibur. Karena kita bisa belajar, Allah itu setia, Allah yang terus menjaga kita, Allah yang tidak akan undur dari janjinya. Dia tidak akan undur dari kita. Kristus tidak akan membiarkan siapapun merebut kita dari tangannya. Dan Roh Kudus memeteraikan kita untuk hari penebusan kelak. Kita kuat di dalam Allah Tritunggal. Kita bersandar bukan pada pegangan kita pada Allah, tetapi bersandar pada pegangan Allah Tritunggal pada kita. Dan karenanya, doktrin ini mendorong kita untuk bertekun dalam iman. Kita hanya dapat bertekun melalui kekuatan firman dan anugerah Tuhan. Doktrin ketekunan orang percaya adalah suatu penghiburan, tetapi juga tantangan. Tantangan ini didasarkan pada penghiburan. Kita dapat yakin bahwa kita mampu bertekun sampai akhirnya hanya karena Allah telah berjanji untuk memampukan kita bertekun. Dan dengan demikian kita bersandar padanya untuk saat ini dan sampai selamanya. Dengan mengetahui bahwa Dia tidak akan membiarkan kita terhilang. Jadi bagaimana kita bisa bertekun? Karena kita bersandar pada Allah Tritunggal. Dan karenanya kita bukan berarti hidup enak-enak, tetap ada tantangannya. Untuk kita percaya, melihat Tuhan dalam setiap kondisi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau melalui pegangan Allah Tritunggal. Melalui pegangan-Mu, maka kami dapat terus bertekun dalam Engkau. Biarlah Engkau yang pimpin kami dalam lembah kekelaman kami, dalam setiap tantangan hidup kami. Biarlah kami bisa melihat Engkau yang terus beserta dengan kami. Dan biarlah Engkau yang terus pegang iman kami. Biarlah Kristus yang menjadi pendoa syafaat kami, yang terus menyampaikan setiap pergumulan kami, setiap keluh kesah kami kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan, diskusi? Yap, Pujul. Oh, durhaka dan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, menyedihkan Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus, dan menghujat Roh Kudus, itu berbeda. Ketika kita berdosa, kita mendukacitakan Allah Tritunggal. Dan yang juga dekat dengan kita, yang terus memimpin kita, itu kan Roh Kudus. Yang mengisyafkan kita akan dosa kita. Dia yang akan berduka. Ya, Allah Tritunggal tiga-tiganya akan berduka ketika kita jatuh dalam dosa. Itu gambarannya seperti ya seorang Allah Tritunggal itu kan juga bisa gambaran bapa, bisa gambaran gembala tadi, melihat anaknya yang nakal, dia kan tetap orang tua yang baik, itu kan akan sedih ketika anaknya durhaka, ketika anaknya justru melakukan apa yang dilarang oleh orang tua. Dia akan sedih, tapi tetap sebagai anak kan. Nggak langsung mentang-mentang anak itu sama orang tuanya dilarang untuk hujan-hujanan, dia hujan-hujanan. Orang tuanya kan kemudian sakit, orang tuanya marah. Ya marah ya dimarahin aja, tapi kan nggak sampai dikatakan, ya udah kamu keluar dari kakak saya, jadilah anak orang, nggak sampai gitu. Nah, Roh Kudus itu gambarannya lebih mirip seperti itu. Ketika kita berdosa, dia duka. Dan sebenarnya seluruh Allah Tritunggal, tiga-tiganya akan berduka ketika kita berdosa. Tetapi ketika kita menolak Kristus, Roh Kudus itu kan karyanya adalah membangkitkan orang berdosa untuk bisa meresponi firman Tuhan, untuk bisa datang kepada Kristus. Itu karya Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti datang kepada Kristus, pasti menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karya Roh Kudus itu. Dan ketika dikatakan kita menghujat Roh Kudus, itu bukan menghina, dikit-dikit ngomong, ya biasanya orang reform itu sering dikatakan menghujat Roh Kudus ketika menghujat bahasa roh. Bukan itu. Atau sekedar ngomong,
menjelek-jelekan Roh Kudus di website dan segala macam, sosial media dan segala macam, bukan itu. Menghujat Roh Kudus itu adalah menghujat kerjanya, karyanya Roh Kudus. Menghina orang yang harusnya datang kepada Kristus, dia hina, dia katakan saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh Kristus untuk keselamatan saya. Nah, itu yang disebut dengan menduka citakan Roh Kudus. Maka tidak ada pengampunan. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Maka tidak ada pengampunan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Tidak ada keselamatan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Karena dia menghujat karya keselamatan itu, karya Roh Kudus. Tapi bagi orang yang menduka citakan Roh Kudus, ya kita semua juga seringlah menduka citakan Roh Kudus. Itu dia tetap akan setia, dia tetap akan memeteraikan kita sampai akhir nanti. Itu, Bu Jul, bedanya. Perjamuan kudus itu simbol, itu lambang, ya bisa dibilang sebagai lambang perjanjian, bisa dibilang sebagai lambang kebersatuan dengan Kristus. Kalau cuman menghina, dalam artian gimana tuh, Bu? Oh ya, menganggap remeh perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus itu kalau balik lagi, contoh yang paling sekarang saya masih hangat-hangatnya pernikahan. Perjamuan kudus, baptisan, itu tuh sebenarnya kayak simbol, kayak lambang. Jadi seperti cincin dalam pernikahan. Nah, kalau kita lihat cincin ini kan, ya kadang ada waktunya kita merasa ya, mungkin kita nganggap cincin ini nggak terlalu penting, atau kita anggap ada kebutuhan lain yang lebih penting, sampai akhirnya harus dijual dan segala macam cincinnya, atau hilang dan segala macam. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah selama kita tetap pegang janjinya kan. Esensinya kan janjinya. Perjamuan kudus dan baptisan itu hanya simbol yang kelihatan dari iman kita. Tapi esensinya adalah imannya itu, kepercayaan kepada Kristus. Maka kalau kita menganggap remeh perjamuan kudus, kita menganggap remeh baptisan, itu ya mirip kayak kita yang sudah kawin mungkin tahu, kita menganggap remeh cincin kawin kita. Ya sebatas itu. Penting atau nggak penting, ya bagaimana kita menilai lah. Seberapa penting itu. Beberapa orang akan menganggap itu penting sekali. Jadi jangan kita anggap remeh perjamuan kudus. Dan makna sebenarnya kan juga sebenarnya penting. Cincin kawin, simbol pernikahan, itu kan makna sebenarnya penting sekali. Nggak bisa dianggap remeh. Tapi bukan itu perkawinannya, bukan itu keselamatannya dalam iman kita. Jadi ya, itu bukan menghujat Roh Kudus, tapi itu ya menghujat simbol. Menghina simbol dari iman kita aja. Jadi ya sebenarnya tindakan yang konyol sih. Kayak kita menikah tapi kita menghujat cincin nikah kita. Itu, Bu Jul. Tetap nggak sampai murtad, nggak sampai dibuang Tuhan. Tapi ya rasanya konyol aja lah. Itu konyolan bagi kita sendiri. Iya, masih termasuk dosa juga sih kalau kita bermain-main dalam perjamuan kudus. Karena di sana Kristus sendiri juga hadir. Itu. Ada lagi? Oh, jadi ya Bu Imelda dulu deh. Pak, tadi kan Bapak ada bilang kalau dia menyesuaikan, itu sudah menghujat. Kalau tadi kalau menyangkal Tuhan, tadi Bapak bilang tadi ada kata-kata itu menghujat gitu. Bagaimana kalau orang itu memang belum percaya, Pak? Maksudnya dia kayak semacam ateis ya. Oh, ya. Dia kan seolah kayak menghujat ya, padahal mungkin dia belum percaya. Baru yang kedua, bagaimana orang yang sudah Kristen akhirnya murtad? Apakah itu salah satu dia menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dianggap dia juga menghujat pekerjaan karya Roh Kudus itu? Oke, terima kasih. Jadi kalau orang yang masih belum percaya, kemudian ada orang yang menginjili, dan kemudian dia mengatakan, ya udahlah saya jalanmu, jalanku, kita nggak usah, ya aku tidak perlu percaya Yesus Kristus, atau aku juga bisa selamat sendiri, itu termasuk. Setelah diinjili, kemudian menolak Kristus, ya itu termasuk menghujat juga. Menolak pekerjaan Roh Kudus, itu menghujat Roh Kudus. Tapi kalau orang yang tidak pernah diinjili, ya dia tetap dasarnya bukan umat pilihan. Dasarnya memang Tuhan juga tidak berikan kesempatan untuk dia mendengar Injil. Jadi ya kesempatan untuk menghujat Roh Kudus juga ya, bahkan kesempatan untuk menghujat Roh Kudus saja nggak ada.
Tetap dia nggak ada bersentuhan sama sekali dengan karya aktifnya, karya keselamatan, panggilan efektifnya dari Roh Kudus. Itu. Kemudian yang kedua, kalau orang yang murtad itu gimana? Orang yang murtad itu, tidak percaya dan bahkan mungkin secara terang-terangan dia menyangkal dan menghina gitu Pak. mm-mm. Tuhan Yesus. Oh, Tapi itu kan apakah dia termasuk menghujat juga? iya. Kalau yang dari pertama sudah mendengar Injil, sudah mendengar firman, kemudian awalnya percaya tapi kemudian dia menyangkal, murtad, itu termasuk menghujat Roh Kudus, menghujat karya dari Roh Kudus. Nah, dan itu dari awal memang bukan umat pilihan yang benar-benar murtad ya. Kadang ada orang yang memang dalam kondisi kelam kayak Petrus ini contohnya, dalam beberapa saat, beberapa periode waktu memang dia bisa murtad menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian balik lagi. Ya itu masih termasuk ya menduka citakan aja Roh Kudus, nggak sampai menghujat. Itu. Sama-sama Pak Imelda. Tadi Pak Andi sama Opa ya. Pak Andi dulu deh. Ya, makasih. Pak Jeko, mumpung ini juga pas hari reformasi ya. Iya, oh iya. Jadi saya mau sedikit melihat kalau menurut teolog Reform, Calvin, atau bahkan mundur lagi ke Luther, menurut mereka berdua, dengan konsep katakan limited atonement dan juga perseverance of the saints, orang Katolik itu termasuk orang pilihan. Oh, kalau menurut Luther ya sama Calvin, Luther itu sebenarnya tidak menghina umat Katoliknya, begitu pula Calvin. Tapi yang sangat dihina sama Luther itu adalah Paus, pemimpin-pemimpinnya, imam-imamnya Katolik. Itu dia benar-benar bilang mereka itu iblis, mereka itu bahkan Paus itu, Luther itu berani mengatakan kalau itu antikris. Itu dihina. Kita bisa lihat dari pandangannya Luther, tulisannya Luther, berarti ya para pemimpin-pemimpinnya itu bukan umat pilihan. Tetapi kalau untuk umat Katoliknya, Luther dan Calvin itu masih mengatakan mereka itu umat Tuhan, mereka itu mereka itu domba-dombanya Tuhan. Maka kita harus benar-benar mengembalakan mereka jadi tongkatnya Tuhan, jadi gadanya Tuhan tadi untuk ya menjaga umat Katolik itu. Jadi sampai hari ini pun kita juga Reform itu sebenarnya percaya di Katolik, umat Katolik itu tuh juga ada umat pilihan. Ya, ada umat pilihan, ada non umat pilihan. Begitu pula di gereja Reformasi juga ada umat pilihan, ada non umat pilihan di dalam satu gereja itu. Cuman memang mereka kita percaya kesetiaannya kepada firman Tuhan, kesetiaannya kepada pembenaran hanya oleh iman saja dan segala macam, itu masih mereka sangat rendah. Balik lagi, saya mengutip dari Pak Tong yang bercakap-cakap dengan anaknya, Pak David Tong. Ketika Pak David Tong kecil, tanya pertanyaan yang mirip seperti yang Pak Andi tanya kepada Pak Tong. Di surga nanti ketemu orang Katolik enggak? Orang Katolik masuk surga atau enggak? Pak Tong itu katanya bilang, orang Katolik itu nanti masuk surga, tapi pantatnya dipukul dulu sama Tuhan. Dia akan mengalami kondisi yang ya mungkin ya kaget lah, mungkin merasa syok. Oh surganya ternyata yang benar seperti ini ya, kayak gitu. Sedangkan kita yang di Reform, kurang lebih kan kita sudah setia belajar Alkitab dan segala macam, nggak akan terlalu syok ketika kita lihat nanti bumi baru dan langit baru itu. Jadi tetap, bagi Calvin, bagi Martin Luther, orang Katolik itu masih ada keselamatan. Di situ, Pak Jeko. Kalau misalnya kita sejauh yang saya pernah pelajari tentang jadi perbandingan agama gitu ya, Katolik perbedaan dengan Protestan itu kan cukup fundamental. Ya. Doktrin keselamatannya udah beda. Iya. Kalau kita hanya iman kepada Kristus, Katolik ada plusnya. Ya, Maria dan orang-orang kudus ada yang plus apa pokoknya unity with the church gitu ya. Yeah. Tradisi gereja bilang apa, makanya mereka selalu kaitkan dengan itu. Kedua, mereka percaya dengan
ada peran mediator, Ya, betul. Orang-orang kudus itu. orang kudus, Maria dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan kita nggak seperti itu. Terakhir juga tentang berkaitan dengan topik hari ini, mereka percaya keselamatan itu harus dijaga. Iya, Kalau nggak betul. lepas itu. Betul. Ha-ha. Mereka punya argumen-argumen juga dengan beberapa ayat kitab suci yang mungkin kalau kita baca konteksnya kita bisa sanggah gitu kan. Mm-mm. Nah dengan pertanyaan saya tuh masih belum bisa katakan 100% paham gitu ya. Mengapa Reform menganggap bahwa mereka itu termasuk umat pilihan kalau pandangan fundamentalnya berbeda. Mm-mm. Itu secara doktrinal. Oke. Karena ini juga kalau dibawa ke ranah praktis, itu juga akan menimbulkan kebingungan dan juga kesulitan gitu kan. Iya. Misalnya, bolehkah remaja itu mencari pasangan hidupnya dari Kristen Katolik? Iya. Oh sama-sama masuk surga kok. Ya kan? Iya. Itu akan komprominya kan terlalu besar gitu loh ya. Nah, Iya. sedangkan kalau di Reform di sendiri kita, oh kalau kamu cari pasangan hidup sesama Kristen, kalau bisa satu Reform juga gitu kan. Mm-mm. Nah jadi dari doktrinalnya sedikit udah berbeda, kemudian dari arah praktisnya berbeda. Jadi terus terang, ya ini saya juga dengar wawancaranya Vikaris Kias dan juga Pak Henry Ongko Wijoyo di Reform 21 gitu ya. Saya terus terang walaupun saya di gereja Reform tapi saya tuh belum bisa menerima gitu kan kalau Katolik itu termasuk umat pilihan juga. Kalau begitu kenapa kita nggak pindah? Iya. Ya kan? Iya. Ha-ha. Mengapa kita stay di Protestan gitu kan? Betul. Dan mereka mengapa nggak pindah ke kita? Mengapa mereka stay di Katolik? Itu sih Oke. pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi kalau ngomong dasar iman kita yang paling dasar, yang paling fundamental, pertama adalah Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Itu Katolik juga berpegang. Tapi mungkin kata satu-satunya agak disamarkan. Tapi oke lah, mereka percaya keselamatan itu dalam Kristus. Dan Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ini juga esensial, fundamental. Katolik percaya itu, pribadi kedua Allah Tritunggal. Mereka percaya Allah Tritunggal, mereka percaya keselamatan melalui Kristus. Meskipun plus perbuatan baik. Nah, tapi poin utamanya adalah keselamatan di dalam Kristus, yang itu adalah berdasarkan, kalau kita reform ya, kacamata reform, pemilihan dari Bapa, pemilihan dari Tuhan sendiri, iman dari Tuhan sendiri, bukan perbuatan baik. Maka kembali lagi, ketika kita mengatakan kita percaya itu, kita juga bisa melihat, berarti orang yang salah dalam berbuat baik, mengatakan imannya dalam berbuat baik, tapi dia umat pilihan Bapa, umat pilihan Tuhan, tapi pengertiannya salah, bisa dong. Iya kan, jadi misalnya kayak kita, ya anak kecil lah, kita nggak tahu, kita adalah anak kecil biasanya nggak tahu kalau bangsa Indonesia. Kemudian dia mengatakan, ngomongnya pakai bahasa Inggris dan segala macam, tapi dia orang Indonesia. Itu kan sebenarnya tetap secara status dia ya orang Indonesia, meskipun dia nggak tahu, meskipun dia nggak sadar kalau dia orang Indonesia. Pun juga umat Tuhan, itu ada kalanya, iya kita diselamatkan oleh pilihan Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh iman. Perbuatan kita itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Kalau kita percaya itu, maka kita juga bisa melihat orang yang salah dalam berbuat, tapi dia umat pilihan Tuhan, dia juga diselamatkan. Orang Katolik itu adalah orang yang dia adalah umat Tuhan, tapi dia salah dalam berbuat, salah dalam mengerti. Seperti anak kecil yang tadi saya kasih contoh, entah masuk atau enggak. Anak kecil yang dia nggak tahu status dia sebenarnya anaknya siapa, warga negara apa, maka dia, ya anak kecil itu kan suka ke rumahnya orang, oh ya contoh yang gampang lah, Thea dan Stefani, suka main bersama. Stefani kemudian datang kepada Pak Tama bilang, Papa, Thea juga ikut bilang Papa ke Pak Tama. Ya itu kan hal yang lumrah lah, hal yang biasa. Nah ketika Bapak sebagai Bapak kita di surga, sebagai Bapak, dia ngelihat yang Katolik itu salah dalam memanggil Bapaknya, tapi pemilihan Bapa kepada mereka itu tidak gagal, itu tetap. Nah, jadi kalau ngomong soal iman yang fundamental, pertama doktrin Allah Tritunggalnya kita sama. Meskipun mereka ada Allah Tritunggal plus orang kudus yang posisinya di bawahnya sedikit dari Allah Tritunggal, di bawahnya lumayan banyak sih. Ada Maria dan para orang kudus yang jadi perantara.
Nah, kemudian yang kedua soal perantara. Sebenarnya mereka juga tetap melihat Yesus Kristus, tapi mereka tidak melihat Yesus Kristus sebagai imam besar yang ya udah satu aja cukup. Mereka masih butuh perantara-perantara yang lain, yang ada level-levelnya. Pertama romonya dulu, kemudian paus, kemudian orang-orang kudus dan segala macam itu. Tapi sebenarnya mereka juga, orang Katolik itu lucu sih. Saya juga kan dari TK sampai SMA sekolah di sekolah Katolik. Mereka itu sebenarnya tahu berdoa itu kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah imam besar kita, dia adalah perantara kita. Tapi sungkan. Kita nggak bisa langsung ngomong kepada Tuhan Yesus, maka kita ngomong kepada hamba-hambanya, para romo. Kita ngomong kepada orang-orang yang dianggap bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, dianggap lebih bisa diterima kepada mamanya, Maria. Jadi poin dasarnya, poin pokoknya itu sebenarnya sama. Imannya sama dengan kita. Cuman plus-plusnya terlalu banyak. Kayak gitu. Jadi ya yang dilakukan oleh para reformator itu bukan, kita dan Katolik itu tetap satu asas, satu iman yang sama. Tapi para reformator itu membersihkan, membuangin semua yang garis lurus imannya itu sama, tapi di sini terlalu banyak tambahan-tambahannya. Itu yang dibuangin para reformator. Bukan imannya dibelokkan jadi beda, tetap dasar imannya sama. Dasar keselamatannya sebenarnya sama, cuman mereka plus perbuatan plus gereja. Tapi itu juga sama berdasarkan iman dari Kristus, itu juga ya udah dia akan tetap terima. Kristus akan tetap terima. Itu Pak Andi. Kalau saya ikutin penjelasan Pak Jeko, kalau orang Kristen pindah Islam itu murtad, orang Protestan pindah Katolik itu disebut apa? Murtad juga enggak? Enggak sih sebenarnya. Protestan pindah ke Katolik itu ya cuman dia pindah tradisi. Nah, jadi pindah gereja. Faktanya itu terserah orang Katolik lah, dia mau punya pandangan apa terhadap kita. Dan by the way, orang Katolik lihat kita itu bidat sebenarnya, tapi kita nggak lihat orang Katolik bidat. Kalau orang Katolik pindah ke gereja kita, reform, ikut katekisasi, iya ikut. Tapi apakah baptis ulang? Enggak. Tetap kita bilang satu asas, jadi cukup atestasi aja. Itu, enggak baptis ulang. Justru kalau kita katakan yang mengerikan, itu kalau pindah ke gereja yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal. Gereja yang mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kecil dan segala macam. Gereja yang mengatakan Allah Tritunggal itu adalah Yesus Kristus aja. Nah, itu baru kita sebenarnya menganggap, kalau berdasarkan ini ya, kalau mau berani bilang, ya mereka murtad. Tapi kalau dari Katolik ke Kristen, Kristen ke Katolik, itu cuma masalah, ya kamu pindah gereja aja. Akarnya kita sama, imannya kita, asasnya kita sama. Ya kalau mau ngomong, kenapa kita nggak pindah ke Katolik kalau kayak gitu? Ya kalau sudah tahu yang benar, yang sesuai Alkitab, yang lebih bersih lah, yang lebih bertanggung jawab dalam Alkitab, kemudian kita balik lagi ke yang banyak pernak-perniknya, banyak tambah-tambahannya, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu esensial. Kalau suka belajar di sana, ya udah belajarlah, tapi itu nggak esensial, nggak masalah. Tapi lebih baik mempelajari yang esensial. Jadi ya nggak usah lah kalau mau pindah Katolik, capek nanti. Beberapa orang yang saya ketahui pindah ke Katolik itu alasannya adalah Kristen cabangnya banyak. Ya. Sebenarnya bisa didebat juga sih. Katolik itu punya ordo banyak juga. Ada ordo yang sekarang jadi paus itu kan itu tuh. Jesuit, kemudian Dominikan dan segala macam. Itu juga saling, tiap ordo juga punya pandangan juga cukup tegang sebenarnya. Cuman mereka nggak sampai ungkapkan aja. Iya memang harus kita akuin. Kalau Protestan cabangnya banyak, Katolik sedikit, maka ya udah cari yang satu. Iya, Katolik karismatik juga sekarang ada. Sebenarnya itu cuma masalah. Nah, speak nanti ikutlah. Kita bisa belajar soal gereja. Itu tuh sebenarnya cuma masalah administrasi gereja aja. Secara administrasi gereja memang
Katolik tampaknya lebih rapi, sedangkan Protestan itu banyak cabangnya dan segala macam. Tapi kalau kita ngomong secara gereja, secara spiritual, satu tubuh Kristus, kita dan Katolik itu satu tubuh Kristus. Protestan dengan cabang yang lain-lain, yang satu asas, yang tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya Allah Tritunggal, yang mengikuti pengakuan iman, 7 pengakuan iman dasar, 7 pengakuan iman ekumenis, itu kita anggap, ya kita percaya, kita satu tubuh. Meskipun secara administrasi gereja berbeda-beda, tapi tetap satu, gereja yang kudus dan am. Yang ngomong administrasi berbeda-beda itu kan ya, tiap rumah tangga, mentang-mentang saya sudah jadi suami, tiap rumah tangga itu kan punya aturan rumah yang beda kan. Jadi ya nggak masalah lah. Ya ada yang punya aturan kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya mau tanya ya, mengenai ya Katolik dan Kristen. Kalau saya pernah dengar kodenya Pak Stephen Paul. Kita diselamatkan itu jauh sebelum pemerintahan kita sudah dipilih. Ya, betul. betul. Teori itu, teori reform. Jadi orang yang diselamatkan itu sebelum ada penciptaan Tuhan sudah menetapkan. Itu bagaimana pengertiannya? Iya, betul. Kita kan belum ada, tapi sudah Tuhan tetapkan. Iya. Sekarang contohnya Yudas. Ya Yudas bukan pilihan. Ya, Yudas bukan pilihan. Ya, jadi gini Pak Ali, kalau kita lihat Allah Tritunggal dia melampaui waktu, dia melampaui ruang. Ketika dikatakan melampaui waktu dan melampaui ruang, berarti Allah tahu dari kekal sampai kekal. Dia tahu ketika kita belum ada, kita belum diciptakan, dia sudah tahu. Ketika waktu kita sudah selesai di dunia, dia juga tahu. Karena dia di atas waktu, di atas ruang. Jadi kenapa dia bisa tetapkan kita, pilih kita bahkan sebelum kita dijadikan? Ya karena dia yang di atas ruang itu, di atas waktu itu. Itu memang berbeda, itu satu hal yang tidak bisa kita terima karena kita hidup dalam waktu, hidup dalam ruang. Kita belum tahu apa sejatinya di luar waktu dan di luar ruang itu seperti apa. Kita cuma bisa terima, aminin aja. Iya. Nah, seperti Yudas ya, dia berarti Tuhan memang tidak pilih dia, jadi dia tidak mungkin bertobat. Betul. Gitu. Iya. Yudas tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, orang bertanya sama Pak Tom, Tuhan milih orang tuh apa? Berat sebelah, ada dia yang suka dia pilih, yang tidak suka dia tidak pilih. Ada orang tanya gitu ya maksudnya. Oh, kalau ngomong soal Tuhan suka atau Tuhan tidak suka, dia pilih atau tidak pilih, itu adalah misteri Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan adil atau tidak adil dari situ. Tapi kalau mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, orang yang tidak diberi anugerah keselamatan tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetap diberi nafas hidup oleh Tuhan, tetap diberi kepandaian oleh Tuhan, tetap diberikan kasih pemeliharaan yang luar biasa. Ya saya ambil contoh, banyak lah. Contoh Steve Jobs misalnya, orang yang begitu brilian dalam buka bisnis dan segala macam. Tapi dia ateis. Kenapa dia bisa brilian? Kenapa dia bisa buka bisnis? Kenapa dia bisa HP-nya, produknya kita pegang sampai sekarang? Itu Tuhan juga pelihara. Tuhan yang kasih kepandaian. Tuhan yang kasih nafas, kasih dia kemampuan untuk memimpin perusahaan dan segala macam. Tuhan kasih nggak kepada Steve Jobs? Kasih kan? Ya, itu hal duniawi. Tapi kalau nanti bagaimana kalau dia sudah meninggal? Apa masuk surga? Enggak, tidak. Pemeliharaan Tuhan cukup sampai di hal dunia. Sedangkan kita yang umat Tuhan, pemeliharaan Tuhan kekal sampai selamanya. Itu kita tidak bisa mengatakan Tuhan tidak adil. Tetap kalau Tuhan mau adil, kita semua berdosa, kita semua tidak ada yang masuk surga. Ya, Pak Tom juga bilang, kamu bilang Tuhan tidak adil. Kenapa? Kita sebetulnya masuk neraka loh. Betul. Tapi kita diselamatkan, banyak orang selamatkan. Betul. Adil. Jadi Betul. Tuhan bukan tidak adil, Tuhan adil. Betul. Iya, jadi kalau mau Tuhan adil, semua
semua masuk Masuk neraka sebetulnya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi karena Tuhan itu kasih, itu seperti kalau Pak Ali mau mengadopsi anak, pergi ke panti asuhan, Pak Ali cuma punya kasih kesempatan kepada 5 anak untuk diadopsi. Di panti asuhan itu ada 100 anak. Kemudian Pak Ali ambil 5 anak untuk dibawa pulang. 95 anak yang lain, boleh nggak teriak ke Pak Ali? Pak Ali nggak adil. Tapi saya rasa Tuhan tahu ya apa yang akan terjadi. Saya yakin Tuhan pilih yang tidak salah. Ya. Memang. Yudas tidak dipilih ya, saya setuju Tuhan tidak memilih Yudas. Memang dia murtad ya kan. Iya, ya memang. Itu. Terima kasih Pak Ali. Ada lagi? Bu Junior? Ya, masih belum jam 9, masih ada waktu. Tadi saya jadi agak ini sama dengan pertanyaan Pak Andi sih yang tadi. Tapi kalau Pak Stephen Tong menjelaskan, kalau misalnya untuk misalnya orang anak-anak remaja, kalau kita jelaskan seperti yang tadi kan mereka jadi rancu mencari pasangan nanti jadi karena sama-sama Allah Tritunggal, mereka nanti kan jadi merasa bisa mencari pasangan Katolik. tempat lain gitu kan. Tapi kalau Pak Stephen Tong kan langsung bilang kalau untuk mencari pasangan carilah yang memang seiman denganmu kan gitu ya, jelas dia sebutkan itu gitu. Walaupun memang dari baptisan kita sama-sama percaya Allah Tritunggal, kalau mereka ke kita tidak akan dibaptis ulang gitu. Tetapi kalau untuk mencari pasangan hidup gitu, ya carilah pasangan yang seiman dengan kamu gitu sih, yang aku mengerti gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Junior. Sama Pak Go gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomong konteksnya cari pasangan, kalau ngomong konteksnya cari pasangan, ini lebih khusus daripada selamat atau tidak selamat. Kalau selamat tidak selamat itu kan lebih general, lebih luas. Kita bisa bilang, ya udah Katolik itu memang kita percaya ada umat pilihan di sana. Tetap yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan by the way, Martin Luther itu Katolik. Selamat nggak? Selamat kan? Juga Jan Hus dan segala macam Bapak Reformator itu juga mereka masih mengatakan diri sebagai Katolik. Tapi ada keselamatan bagi mereka. Nah, untuk keselamatan, oke. Sekarang kita ngomong soal pasangan. Nah, kalau soal pasangan ini lebih khusus. Pernikahan itu kan juga soal selain iman, juga menyangkut soal budaya, tradisi, dan segala macam kan. Nah, kalau kita menikah sama yang Katolik, itu memang kita tetap bilang Katolik yang benar-benar percaya Kristus, yang benar-benar umat pilihan. Tetap itu terang dan terang bersatu. Tetapi ada tradisi-tradisi yang pasti akan bertentangan dengan reform. Pasti akan kehidupan rumah tangganya penuh diskusi, penuh dengan nanti anaknya mau diikutin sakramen yang 7 sakramen atau yang 2 sakramen. Kayak gitu-gitu kan ada diskusinya sendiri kan. Itu bakal rumit. Masing-masing bakal punya argumennya sendiri. Dan argumennya sama-sama kuat loh. Katolik ngomong 7 sakramen itu juga ada landasan Alkitabnya. Kita juga. Nah itu bakal memperumit pernikahan. Dalam pacaran pun juga pasti ada tradisi-tradisi yang tubrukan lah, yang beda-beda lah. Nah itu kan juga, apalagi kalau ngomong soal administrasi gereja, kalau sampai reform dan Katolik nikah, itu kalau kalau yang reform ke Katolik mungkin masih lebih gampang ya. Tapi kalau sampai yang Katolik mau keluar dari Katolik kemudian ke reform, itu ada permintaan surat ke Vatikan, harus rumit lah, semuanya serba rumit sekali. Jadi ya udahlah cari yang segereja aja, lebih nggak serumit itu. Jadi kalau secara anak terang dan anak terang masih oke, tetap anak terang juga. Tapi tradisinya susah sekali. Itu, Bu Junior. Sudah? Oh ya. Kekristenan itu kan menolak takdir ya Pak. Takdir. Ya. Jadi kalau dari rangkaian tulip ini kan apa karena permainan kata dalam artinya pemilihan gitu. Oh. Kan itu agak sama gitu. Iya. Jadi tolong dijelaskan Terima takdir kasih. sama pemilihan ini bagaimana. Oke, terima kasih Pak Sirait.
Kalau takdir dalam konsepnya Islam, itu kita sangat tolak. Karena Islam itu mengatakan takdir, itu benar-benar manusia tidak berbuat apa-apa, nanti Tuhan, Allah, dia yang akan ya atur jodohnya dan segala macam. Ya saya sudah ditakdirkan menikah dengan Dinda misalnya. Ya saya nggak perlu berbuat apa-apa, di rumah aja santai. Nanti akan ada seorang bernama Dinda tiba-tiba datang, Tuhan kasih, kayak gitu. Jadi takdir itu kenapa kita tolak di reform? Karena bukan Tuhan ketika dia memilih kita, ketika dia tahu kehidupan kita, berotoritas penuh atas kehidupan kita, itu bukan berarti kita kehilangan kehendak bebas, bukan berarti kita kehilangan tanggung jawab manusia. Tetap ada tanggung jawab kita. Saya percaya berdasarkan penetapan Tuhan, saya dan Dinda itu menikah, itu pasangan. Tapi saya harus cari dong, harus tembak dulu Dindanya, harus pacaran dulu, harus ngalamin banyak hal lah, harus ada perjuangannya, harus ada tanggung jawabnya. Baru ya udah, berdasarkan penetapan Tuhan, saya dan Dinda menikah. Saya percaya itu juga dalam penetapan Tuhan dari kekal. Sudah ada rencana Tuhan di sana. Nah, tapi harus ada tindakan saya, harus tanggung jawabnya saya. Ketika saya dalam pernikahan misalnya menyakiti Dinda dan segala macam, itu kan berarti ya saya sedang, kalau takdir kan ngomong ya sudah ditakdirkan Allah ya apapun terserah kita kan kayak gitu. Kalau sudah nikah kan nggak bisa, tetap ada tanggung jawab manusianya. Jadi bedanya di sana. Kita memang dipilih oleh Tuhan dari awal. Kita pasti akan diselamatkan. Tapi ada tanggung jawabnya kita. Tetap kalau kita diam saja, kita tidak ambil tindakan apa-apa, Tuhan ya tidak, ya mungkin kita memang bukan umat pilihan. Kalau kita datang ke gereja, kemudian kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita belajar, kemudian kita berusaha untuk tahu firman Tuhan. Nah Tuhan pakai itu kan tindakan kita kan, tanggung jawabnya kita kan. Itu yang dipakai oleh Tuhan, hal-hal yang natural, hal-hal yang kelihatannya kayak usaha kita. Itu Tuhan pakai untuk menuntun kita ke Tuhan. Jadi tetap kayak misalnya kalau kita percaya pada penetapan Tuhan, terus kenapa kita berdoa? Tuhan pakai doa kita untuk itu jadi sarana sampai akhirnya terjadi penetapan Tuhan itu. Itu bedanya. Kalau takdir itu kita nggak ada tanggung jawab manusianya, nggak berbuat apa-apa. Kita tidak percaya itu. Jadi kenapa kita bisa selamat? Ya memang berdasarkan pemilihan Bapa, tapi dengan kita ada iman yang kita ungkapkan, ada perbuatan yang kita tunjukkan kalau kita percaya Yesus Kristus. Ada, kalau tadi sakramen juga sempat dibahas, ada simbol di mana kita dibaptis, ikut perjamuan kudus, tetap ada usahanya. Tapi itu hanya sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk keselamatan kita. Itu Pak Sirait bedanya. Tanggung jawab manusia. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kau yang telah pilih kami dari sejak kekekalan, Kau yang telah pimpin kami, untuk kami boleh datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau yang terus beri kami pimpinan melalui Roh Kudus. Kami sungguh menikmati pemeliharaan-Mu, maka kami yang akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kepada rumah kami masing-masing. Biarlah kami terus ingat akan pemeliharaan-Mu, biarlah di dalam kondisi apapun, Kau yang pegang kami, itu yang menjadi pengharapan kami, itu yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.